Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan tak terhingga. Salawat seiring salam tidak henti-hentinya marilah kita kirimkan kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita. Seperti biasa, kajian di pagi hari ini dibimbing langsung oleh guru kita, Al-Mukarram Ustaz Ageng Surya Bagja SAG dan MAG. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan ini masih kaitannya dengan akidah, jadi untuk mengokohkan akidah kita. Tema pada kesempatan pagi hari ini adalah akidah Islam sebagai world view. Nah, insyaallah ini sangat menarik untuk kita simak. Mudah-mudahan semakin mengokohkan dan menguatkan keimanan serta keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Ageng. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali majelis kita dengan membaca Ummul Kitab untuk keberkahan majelis kita insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil, para tokoh masyarakat, Nurus DKM, para hadirin, para kiai, para ustadz, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang diberkahi Allah ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikuatkan hati-hati kita, langkah-langkah kita menuju jalan-jalan kebaikan, dimudahkan seluruh amal soleh kita insyaallah. Juga semoga Allah senantiasa melimpahkan salawatnya kepada junjungan kita, pemimpin kita, qudwah kita, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad, dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh penerus risalahnya hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas perihal tema ini, akidah Islam sebagai worldview. Tadi Ustadz Abu Sofi nanya bagaimana nih mengejanya ya, worldview ya. Memang supaya gaya-gayaan aja, agak ke Inggris-Inggrisan ya. Nah, apa itu world view nanti dijelaskan, tapi kurang lebih world itu dunia, view itu kan pemandangan ya, view. Jadi kalau kita
punya rumah di atas bukit, nah, view-nya bagus gitu, view-nya bagus, pemandangannya bagus, atau juga pandangan, ya, pandangan. Nah, jadi worldview itu adalah pandangan dunia gitu. Nah, jadi kita sudah membahas beberapa hal perihal akidah Islam, perihal keimanan. Nah, keimanan itu atau akidah Islam itu hendaknya bukan berhenti di sekedar pengetahuan, ya, tidak berhenti di sekedar hafalan gitu. Perihal rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Karena maksud adanya akidah itu adalah sebagai kaidah kita dalam melihat dunia dan menjalani kehidupan di dunia gitu. Jadi hakikat akidah itu adalah penampakannya atau wujud ejawantah dari keimanan itu sendiri sebetulnya. Jadi bukan sekedar pada tataran yakin di dalam hati, tetapi apa yang kemudian nampak dalam perbuatan. Apa yang nampak dalam perbuatan tidak lain mencerminkan bagaimana dia memandang dunia ini. Gitu. Itu sebabnya para ulama tidak sekedar berhenti mendefinisikan keimanan itu hanya pada sekedar keyakinan di dalam hati, ya. Tapi juga ucapan dalam perbuatan, at-taqrir bil lisan, dan juga perbuatan. Itu semua masuk ke dalam cakupan iman dan wujud keimanan. Iman dan wujud keimanan. Nah, karena itu kita bahas worldview ini, kita bicara pada level bagaimana akidah Islam ini, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada kenabian Muhammad SAW, dan keimanan kita kepada kebenaran Al-Quran itu bisa menjadi sebuah kacamata cara kita melihat dunia. Karena jangan sampai salah kita melihat dunia, menentukan sekali gitu. Kalau kita salah melihat dunia, ya salah juga melihat setelah dunia gitu kan. Salah juga melihat setelah dunia. Misalnya ada orang yang menyangka hidup ini hanya di dunia aja. Ya, kalau dia menyangka hidup ini di dunia saja, sudah pasti dia salah ketika menyangka setelah dunia tidak ada akhirat. Kan sudah pasti salah. Nah, karena itu harus betul bagaimana cara kita memandang dunia dari sudut pandang keimanan. Nah, hadirin rahimakumullah, apa itu worldview? Worldview, dua kata ya, dunia dan pandangan. Nah, ini bukan dari bahasa Sunda tapi dari bahasa Inggris yang bersumber pada bukan bahasa Minang tapi bahasa Jerman, Weltanschauung. Apa itu? Yaitu pandangan hidup, ya, pandangan hidup atau cara pandang terhadap dunia, cara pandang terhadap alam, cara pandang terhadap hakikat, nilai, arti, tujuan hidup. Bahkan mencakup cara pandang terhadap sesuatu yang di luar alam, di luar alam yang terlihat. Dalam bahasa kerennya itu ada fisika, ada metafisika. Nah gitu ya, ada fisika, ada metafisika. Ada yang nampak, ya, kalau dalam bahasa ulamanya musyahadah gitu kan. Ada yang tidak nampak alias gaib. Terlepas nanti kemudian worldview-nya itu mengatakan apakah yang gaib itu ada atau tidak. Tetapi setiap pandangan hidup apapun itu, mau Islam atau yang bukan Islam, itu punya pandangan tentang yang gaib tadi, gitu ya. Terlepas tadi ada yang mengatakan kalau Islam jelas meyakini ada yang gaib, gitu kan. Tapi ada worldview lain yang mengatakan tidak ada yang gaib itu. Nah gitu. Artinya hal yang gaib itu menjadi objek bahasan juga dalam worldview gitu ya. Nah jadi secara umum worldview itu mencakup semua ya pandangan terkait semua hal yang ada dalam kehidupan dunia ini gitu ya. Dunia itu sendiri, alam, manusia, kehidupan, ya, nilai kehidupan, apa yang ada di luar kehidupan ini setelah kehidupan, apa yang ada di luar yang nampak ini, itulah yang dibahas di dalam worldview. Nah, ayuhal hadirin rahimakumullah. Nah, ini daftar isinya ya, daftar isi slide ini ya. Jadi kita akan membahas, membahas akidah Islam sebagai worldview artinya kita akan membahas beberapa hal ini. Ya. Yang pertama tentang hal gaib tadi.
Kenapa itu yang paling awal? Karena itu menentukan sekali gitu. Memandang hal gaib menentukan untuk poin-poin berikutnya. Semua worldview, semua agama, semua ideologi benar salahnya berpangkal dari nomor satu ini, memandang hal gaib. Yang kedua, hakikat kehidupan dunia. Yang ketiga, apa sumber ilmu kita atau sumber kebenaran. Yang keempat, apa yang menjadi asas dalam kehidupan kita. Yang kelima, apa yang menjadi moral. Moral itu adalah benar salah ya, baik buruk. Apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah. Apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk. Yang keenam adalah apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan di dalam Islam, di dalam pandangan lain. Yang ketujuh, apa yang menjadi ikatan perbuatan atau kaidah dalam perbuatan kita. Nah, ini semua ya, seorang muslim hendaknya ini semua 7 poin ini sebenarnya penyederhanaan aja. Kalau diperinci lagi mungkin masih banyak lagi ya hal-hal terkait pandangan kita terhadap dunia itu ya ini penyederhanaan saja. Kurang lebih garis besarnya seperti ini kalau kita rujuk ke bahasan-bahasan tentang worldview ini, bahasan-bahasan tentang bagaimana kita memandang dunia dari sudut pandang la ilaha illallah. Nah itulah kita sebagai muslim mesti menjadikan kalimat la ilaha illallah itu hidup gitu di dalam kehidupan kita gitu ya. Di dalam kehidupan kita dia adalah kalimat syahadat, betul, kalimat thayyibah, bahkan dia adalah afdhalul dzikri, zikir terbaik ya. Zikir terbaik itu la ilaha illallah. Tetapi bukan hanya itu. Tujuan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Tujuan Rasulullah SAW menyampaikan kepada masyarakat Mekah Quraisy waktu itu, kalimat la ilaha illallah bukan sekedar wahai orang Quraisy hafalkan kalimat ini, bukan sekedar itu kan. Wahai orang Quraisy lafalkan kalimat ini, wiridkan kalimat ini gitu. Ya. Apakah itu yang disuruhkan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah? 13 tahun kan? Nanti 10 tahun di Madinah. Apakah itu yang disuruhkan Rasulullah SAW? Ini ada kalimat nih, tiada Tuhan selain Allah. Hafalin ya. Nah, misalkan. Ya, wiridkan ya tiap hari. Apakah sekedar itu? 13 tahun? Tentu bukan. Ya, jawabannya bukan. Bukan berhenti di situ. Bukan sekedar level itu. Tapi 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah mengupayakan bagaimana la ilaha illallah itu wujud nyata gitu. Mewujud dalam kehidupan, dalam perilaku, dalam tingkah laku ya, dalam interaksi masyarakat. Nah, itu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah itu mewujud dalam ketika masyarakat berjual beli. Itu ada la ilaha illallahnya. La ilaha illallah itu mewujud ke dalam ketika ya interaksi di dalam misalnya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Gitu. La ilaha illallah itu mewujud di dalam interaksi di dalam masyarakat antara orang-orang kuat dengan orang-orang lemah, antara kaum agniya dengan kaum du'afa. Itu la ilaha illallah mewujud di situ, ada di situ gitu. Ya, jadi nyata begitu. Bukan sekedar kalimat. Ya, bukan sekedar 7 kata. Kalau 7 kata dengan Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah. Makanya hidup kita ini kan sebetulnya memperjuangkan 7 kata saja. Ya. 7 kata bukan yang ada di Piagam Jakarta, itu juga 7 kata ya. Umat Islam sekarang kan ya semoga kita diistiqomahkan memperjuangkan kembalinya 7 kata di dalam Piagam Jakarta, betul ya. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata kan. Tetapi menurut hemat kami lebih dari itu. 7 kata itu bukan sekedar kewajiban menerapkan syariat Islam untuk pemeluknya, sebagaimana yang ditandatangani di Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 yang ditandatangani oleh semua founding father, kewajiban menjalankan syariat Islam, yang kemudian tanggal 18 Agustus direvisi, diralat, dihapus karena apa? Karena katanya konon mitos khurafat, ada orang datang dari Indonesia Timur ya, kemudian Pak kalau ini nggak dihapus kami Indonesia Timur itu lepas.
Kalau sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tidak dihapus dari sila pertama, kami Indonesia Timur akan lepas. Tolong dihapus. Sampai sekarang tidak pernah ada bukti kejadian itu, tidak pernah ada. Itu kejadian mitos. Ya. Tidak pernah ada bukti bahwa ada utusan dari Indonesia Timur menuntut agar 7 kata itu dihapuskan dari Piagam Jakarta. Ya, jadi itu mitos. Percaya itu mitos. Dan saya nggak percaya ada orang bilang gitu, tolong hapus. Nggak ada yang berani. Minoritas nggak berani ngomong gitu. Apalagi waktu itu masih minoritas kecil sekali, nggak berani. Saya yakin sekali ya bahwa itu konspirasi dari kaum nasionalis untuk menghapuskan 7 kata di Piagam Jakarta. Ya, nah itu konspirasi karena mereka nggak mau Indonesia jadi Islam, nggak mau. Tidak mau Indonesia menjadi Islam. Orang nasionalis dan komunis itu nggak mau Indonesia jadi Islam. Jadi sila pertama ini harus dihapuskan. Dan ini pengkhianatan pertama di dalam sejarah Indonesia merdeka ya. Di dalam sejarah Indonesia merdeka, pengkhianatan pertama adalah penghapusan 7 kata dari sila pertama. Ya, betul apa betul? Nah, itu sejarah Pak, penting ya. Penting sejarah ini. Karena sampai 2021 ini masih ada dampaknya tuh, peristiwa 18 Agustus tahun 1945, ya kan? Sampai 2021 ini masih kerasa ini dampaknya. Ya, karena memang bukan hanya dari tahun 45, dari tahun minus 13 Hijriah sudah ada upaya kaum kufar, kaum munafikun yang senantiasa menghalang-halangi dakwah Islam, kan gitu kan? Itu sudah dari masa Rasulullah SAW, jadi tidak heran juga ya, tidak heran juga ada upaya seperti itu. Udah disepakati 7 kata dihapus ya, itu tidak mengherankan. Bagian dari dinamika hak dan batil yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kembali ke la ilaha illallah, maka 7 kata itu kami pandang bukan hanya itu, tapi 7 kata itu la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Nah, itu 7 kata, coba dihitung aja. Itu 7 kata. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, sambil menjelaskan bagaimana worldview Islam memandang itu, kita bandingkan lagi dengan worldview lainnya. Kita bandingkan lagi dengan pandangan hidup lainnya. Nah, kurang lebih di dunia ini ada 3 pandangan hidup. Ada 3 pandangan dunia, 3 worldview. Yang pertama Islam, agama kita, ya. Yang kedua sekulerisme. Apa sekulerisme itu? Sekulerisme itu paham yang lahir di Eropa sana di abad pertengahan dulu, yang kemudian menyatakan bahwa agama itu harus dipisah dari kehidupan. Agama harus dipisah dari negara. Makanya ini lambangnya ini ya. Church, state ini pisah jalan. Gereja dan agama pisah jalan. Nah, itu kan di Eropa, karena lahirnya di Eropa ya, jadi gereja dan negara itu beda jalan. Jadi awalnya satu jalan, terus kemudian ini karena konflik terus nih ya, karena bukan konflik sebetulnya, bukan konflik negara dengan agama sebetulnya, tapi negara itu diperalat oleh gereja, kata mereka maka kata mereka yang menggagas sekulerisme itu gitu ya. Jadi kata mereka, udahlah dipisah aja gereja-gereja, negara-negara, jangan dicampur begitu. Akhirnya dipisah. Nah, dibawa-bawa ke dunia Islam, agama Islam dengan negara jangan dicampur, padahal selama ini gak ada masalah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang Islam tuh aneh, yang jadi masalah di Barat, tapi solusinya dibawa ke kita, padahal kita nggak punya masalah gitu. Itu sama aja ya, Bapak tetangga kita, rumah tangganya ada masalah ribut, terus ada solusi itu, pokoknya cerai misalnya, solusinya dibawa ke rumah kita. Lo ngapain kalau kita nggak ada masalah gitu kan? Tolong Pak dicerai aja istri Bapak. Loh, saya nggak ada masalah sama istri saya, itu kan masalah sampean gitu. Nah, jadi aneh Pak, masalah rumah tangga orang lain dibawa ke rumah tangga kita. Nah, begitulah kira-kira Pak yang kita alami ini selama kurang lebih seabad ini ya, 100 tahun ini. Masalah di Eropa sana, mereka memang punya masalah dengan agama gitu, memang punya masalah dengan agama. Dibawa-bawa ke dunia Islam, kita nggak punya masalah sama sekali. Emansipasi wanita, karena di Eropa memang ada masalah dengan wanita. Wanita itu dianggap properti, direndahkan, dihinakan, tidak dimuliakan. Dibawa ke dunia Islam, dibawa ke sini, ayo feminisme, emansipasi wanita segala macam. Lah kita mah nggak ada masalah dengan wanita gitu. Dari dulu juga Islam memuliakan wanita. Gitu. Jadi nggak nyambung gitu ya antara solusi dengan masalah. Masalahnya apa, solusinya apa. Nah gitu, kira-kira begitu.
Nah, komunisme juga sama, dari barat diimpor ke kita gitu ya. Nah, jadi kenapa dibandingkan ketiga ini? Karena tiga ini ada di kita, kenyataannya ada di, bukan hanya di dunia, tapi juga di kita di internal umat Islam. Ada yang muslim tapi sekuler, ada yang mengaku muslim tapi komunis, ada nggak? Ada ya. Nah, makanya ini penting untuk kita pahami bedanya di mana dalam masing-masing pandangan hidup ini memandang kehidupan. Yang pertama, tentang memandang hal yang gaib ya. Memandang hal yang gaib. Kita di dalam ajaran agama Islam tentu salah satu pokok keimanan kita adalah meyakini hal yang gaib itu ada. Gaib itu bukan tidak ada. Kalau tidak ada itu namanya itu lawan dari kata wujud. Ya, lawan dari kata wujud yaitu Adam. Adam wujud, wujud ada, Adam tidak ada. Tapi gaib itu bukan tidak ada. Ada tetapi tidak bisa terindra langsung oleh akal dan indera kita secara langsung. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan oleh akal. Lewat apa? Lewat informasi. Nah itu. Ya, lewat informasi atau lewat dalil atau lewat bukti. Keberadaan Allah kita sudah bahas, lewat bukti yang ada. Namun zatnya tidak bisa kita indra langsung dengan panca indera kita, nggak bisa. Apalagi sifat-sifatnya hanya kita bisa tahu dari informasi dari Al-Qur'an. Demikian juga keberadaan jin dibuktikan dengan apa? Apa buktinya? Apakah ada penampakan atau apa? Bukan. Bukti adanya jin adalah Quran. Ayat-ayat Quran yang memberi kita informasi tentang adanya jin. Jadi bukti adanya jin adalah ayat Quran gitu ya. Demikian juga bukti adanya surga, neraka, hari kiamat, ya, hari pengadilan, alam barzakh, ya. Adanya rizki, itu juga kan hal gaib. Adanya maut yang disebabkan oleh ajal, itu juga hal gaib. Masa depan hal gaib. Itu semua kita yakini di dalam keimanan kita. Apa dalilnya? Di antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu kriterianya adalah beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman pada yang gaib, yakin adanya hal yang gaib itu adalah ciri dari pandangan hidup Islam. Karenanya di dalam amal kita sebagai muslim, kenapa kita sholat gitu kan? Kenapa tadi jamaah sekalian melaksanakan sholat subuh? Padahal tidak ada petugas yang mencatat, ya, nggak masuk ke dalam gaji bulanan, nggak ada, gitu kan? Sholat subuh itu, apakah habis sholat subuh itu selesai sholat subuh DKM bagi-bagi amplop gitu, atau bagi-bagi sembako gitu? Tidak ada, ya kan? Seandainya itu ada, ya, misalnya yang ikut sholat subuh semuanya dapat handphone misalnya, pasti orang berbondong-bondong sholat subuh semua, ya, gitu. Yang sholat subuhnya di saf pertama handphone plus cash 15 juta rupiah misalnya, pasti orang berbondong-bondong, wah penuh ini Masjid Ibnu Sabil ini, orang penuh. Kenapa? Karena orang cenderung yakin pada yang dilihat saja, iya kan? Yang kelihatan depan mata nih, depan mata yakin dia. Tapi yang nggak kelihatan gimana? Nah itu disitulah justru keimanan itu, yang nggak kelihatan itu. Nah bapak sekalian datang sholat subuh karena yakin pada sesuatu yang nggak kelihatan, iya kan? Kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang berlimpah, surga yang menantikan itu kan yang menggerakkan bapak sekalian melangkahkan kakinya ke masjid hari ini, ya kan? Yakin pada sesuatu yang nggak kelihatan, gitu, ya. Demikian juga ibadah lainnya, puasa, menahan diri dari fajar sampai maghrib. Nggak ada yang tahu kita diam-diam makan minum, nggak ada yang tahu, iya kan? Itu diam-diam buka kulkas, nggak ada yang tahu. Diam-diam makan di warteg, ya ada sih yang tahu, kelihatan kakinya, ya kan? Nah, kenapa kita rela menahan diri tidak makan tidak minum? Padahal bisa aja kita makan dan minum. Karena kita yakin pada yang gaib, ya kan? Ada malaikat yang mencatat,
gitu. Kita yakin ini puasa akan dibalas pahalanya oleh Allah, ya, akan diganjar surga. Kita yakin. Kita infak. Ini kan infak ini nggak ada secara material, kita berinfak ini nggak ada apa cashback, nggak ada return yang pasti gitu. Saya kalau infak 100.000 apa balik 1 juta nih, ya. Yang ada secara kasat mata apa? Uang kita berkurang. Tapi kenapa kita tetap berinfak? Masukin canceling kotak amal Jumat, atau berinfak kepada anak yatim, kepada duafa misalnya, atau berwakaf untuk masjid misalnya. Kenapa? Karena kita yakin pada yang gaib. Kita yakin yang kita infakkan itu abadi. Ya. Kadang-kadang Allah balas secara kontan, secara cash, kadang-kadang juga tidak. Kita tidak peduli. Yang kita target bukan itu kan? Saya infak 100.000 biar kembali 10 juta. Akan bukan begitu. Ya, saya infak 100.000, 200.000 karena berharap pahala. Bahkan kita sedih kalau ternyata balasannya kontan di dunia. Aduh, kok kontan di dunia, itu di akhirat saya dapat apa? Begitu kan? Para sahabat itu begitu. Para sahabat itu kalau beramal soleh, kemudian balasannya kontan di dunia nih, mendapat kenikmatan, itu sedih. Aduh, kenapa balasannya di dunia? Nanti saya berkurang di akhirat gitu. Itu para sahabat sampai begitu. Kalau kita kan senang ya, alhamdulillah baru aja tadi infak 100.000. Alhamdulillah dapat rezeki tidak terduga ya. 10 juta misalnya, tiba-tiba ada yang ngasih 10 juta. Wah, alhamdulillah gitu kan. Baru balasan dari infak barusan. Ya bisa jadi kan. Tetapi para sahabat itu malah sedih gitu. Ya, kalau saya dapat di dunia segini, aduh di akhirat saya dapat apa ini? Justru para sahabat itu beramal itu harapannya di akhirat gitu, mendapatkan balasan. Itu kan keyakinan pada yang gaib, keyakinan pada akhirat. Kita yakin gitu, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan itu. Kan kita yakin begitu. Nah, itulah pandangan dunia Islam. Pandangan Islam terhadap dunia. Bagaimana dengan yang sekuler dan komunis? Ya kalau yang sekuler, karena sekuler itu tidak menghilangkan agama ya. Orang sekuler itu ya boleh aja beragama, tapi itu masalah private aja, masalah pribadi dengan Tuhan gitu. Makanya sampai pada tahap tidak peduli, bukan tidak mengakui, tapi tidak peduli gitu dengan hal yang gaib. Tidak peduli. Itu urusan pribadi masing-masing. Bahkan kadang-kadang itu hanya sekedar seperti mitos bagi mereka, sekedar dongeng saja bagi mereka hal gaib itu. Adanya akhirat segala macam itu hanya sekedar ritual aja, tidak dihayati betul-betul, tidak dijadikan panduan hidup betul-betul, tidak. Ya buktinya di negara-negara sekuler misalnya, mereka di perundang-undangannya mengesahkan pernikahan sesama jenis misalnya. Lo apa tidak takut akhirat itu? Nah itulah nggak peduli akhirat gitu. Bukan berarti kalau ditanya ada nggak akhirat, tergantung kalau dia beragama. Misalnya agamanya Nasrani atau Yahudi bilang oh ya ada akhirat, ada kan dalam agama mereka ada. Tetapi kan dalam kehidupan publiknya nggak peduli dengan itu, tidak peduli. Ya, jadi apa yang dijalankan di kehidupan lain dengan diyakini dalam agama, itu sekuler. Kalau komunis ya menafikan sama sekali, nggak ada hal yang gaib itu. Semua itu ada kalau ada wujudnya, ada materinya, gitu kan. Mana Tuhan? Kalau nggak ada materinya nggak ada Tuhan itu. Kata siapa? Kata orang komunis. Maka orang sekuler dan orang komunis, ateis itu tidak meyakini hal yang gaib atau meyakini tidak ada hal gaib ya. Kalau tidak yakin itu ada enggak gitu kan? Ada atau tidak ya mungkin ada mungkin tidak, itu namanya agnostik. Tapi kalau yakin tidak ada, yakin tidak ada Tuhan, yakin tidak ada akhirat, yakin tidak ada surga neraka, itu namanya ateis. Ya. Tentu ini generalisasi ya. Ada aja orang ateis tapi enggak komunis misalnya. Kalau kita bicaranya konteks ideologi ya, tapi ini memudahkan pemetaan saja, karena pada hakikatnya ya komunis itu udah pasti landasannya itu ateisme ya. Nah jadi karena pandangan lain itu tidak peduli yang gaib atau tidak yakin atau yakin tidak ada yang gaib, tentu pandangan terhadap dunianya itu beda pandangan pada dunianya ya. Yang nggak ada ibadah ritual, ibadah itu nggak ada ya. Untuk apa kalau tidak ada gaib, buat apa ibadah gitu kan? Berbuat baik bukan mengharap pahala surga, tapi mengharap apa? Mengharap misalnya balasan kebaikan dari orang lain. Nah itu Pak. Makanya dalam latihan keikhlasan kita itu, kita kalau berbuat baik pada orang, tanya niat kita, ini karena pengen dibalas budi gitu kan,
perbuatan baik kita atau karena menghadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya. Sejauh mana keikhlasan kita tuh? Nah, itu kan ujian, mujahadah kita ya. Kita berbuat baik kalau berharap pahala dari Allah itu ikhlas. Tapi berharap kebaikan orang yang dikasih kebaikan oleh kita itu tidak ikhlas kan gitu. Itu namanya pamrih. Nah, gitu. Nah, keikhlasan berbanding lurus dengan keimanan pada yang ghaib. Semakin kita yakin pada yang ghaib, semakin ikhlas kita. Saya berbuat baik pada orang nih, nolong orang lain. Yang ngapain berharap pamrih kan? Orang balasan dari Allah lebih besar gitu kan? Nah, itu kan sangat berbanding lurus dengan keimanan kita pada yang ghaib. Bagi orang sekuler dan komunis tidak ada itu. Ya, tidak ada balasan dari yang ghaib. Semuanya harus diukur berdasarkan materi. Ya, harus diukur dari sesuatu yang nampak, terukur gitu. Ya. Nah, oleh karenanya tidak masalah bagi mereka berjual beli berbisnis dengan riba misalnya. Ya, tidak ada masalah bagi mereka seperti itu. Atau dengan mengeksploitasi orang lain, nggak ada masalah bagi mereka. Karena bagi mereka tidak ada hal yang gaib. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ini sebenarnya tidak terpisah ya. Poin-poin ini sangat berkaitan. Makanya nomor satunya hal yang gaib, karena itu fundamental sekali hal yang gaib itu. Menentukan sekali. Akibat nggak yakin pada yang gaib, kesananya bakal kacau ya. Kita lihat aja nih hakikat kehidupan dunia. Bagi Islam, kehidupan dunia itu adalah sementara. Dunia itu fana. Fana itu artinya musnah. Lawan katanya baqa, yang baqa hanya Allah. Ya. Sedangkan dunia itu fana. Dunia itu dari kata dana artinya dekat, hal yang dekat. Karena ini dekat akan habis, gitu kan? Yang jauh itu nanti akhirah, gitu. Nah, bagi umat Islam, tujuan kita sesungguhnya adalah akhirat. Karena dunia itu yang dekat saja, yang musnah, yang sementara. Tujuan utamanya akhirat, sehingga dunia itu hanya sekedar menjadi persinggahan sebagai lahan persiapan, kan gitu. Sebagai lahan ibadah. Dunia ini yang sementara ini menentukan nasib kita di akhirat. Nah, itu perspektif Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Nah, kalau masjid ini kan Ibnu Sabilin ya kan. Kalau ini Abiru Sabilin. Ada enggak masjid Abiru Sabil ya? Yaitu jadilah kalian di dunia ini seolah-olah kalian itu orang asing. Namanya orang asing kan ini bukan tempat kita gitu. Kalau kita lagi bepergian safar atau merantau, kita yakin ini bukan kampung saya bakal pulang kan gitu kan. Ini saya cuma singgah aja, saya bakal pulang gitu. Itulah mental orang asing. Nah, kita di dunia ini harus seperti orang asing kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana penyeberang jalan, cuma nyebrang doang gitu kan. Nah, itulah filsafat hidup seorang muslim. Dunia ini hanya untuk menyeberang, bukan tujuan. Nah, karenanya bagi orang yang berpandangan Islam, semua yang dia lakukan di dunia ini berimplikasi berdampak pada kehidupannya di akhirat. Nasibnya di akhirat, surga nerakanya di akhirat bergantung kepada amal di dunia, kan begitu? Ya. Setiap amal akan dibalas, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik walaupun sekedar sebiji zarah, sekecil apapun, akan nampak, akan ada balasannya ya di akhirat. Dan yang berbuat buruk sebiji zarah juga akan melihat balasannya. Jadi di dunia ini bagi seorang muslim ya, sholatnya, puasanya, bukan hanya itu, rumah tangganya, pekerjaannya, bisnisnya, jual belinya, omongannya, kata-katanya, perilakunya, semuanya, pilihan-pilihan hidupnya, pilihan berpakaiannya, bahkan pilihan makanannya, minumannya, semua itu berimplikasi, berdampak kepada akhiratnya, kan gitu. Jadinya hati-hati ya, jadinya kan hati-hati ya, mau makan, mau cari makan, minum, dilihat dulu ini halal apa haram. Begitu pandangan muslim kan. Kenapa harus peduli pada halal haram? Karena berakibat nanti di surga. Kalau saya makan haram, nanti di surga akan disiksa, kan begitu. Makanya selalu perhatikan ini makanan halal atau haram, ini minuman halal atau haram, ada uang ini uang haram atau halal atau haram, gitu kan.
Ini uang suap jelas haram, ditinggalkan. Bagi orang berpandangan Islam ditinggalkan. Suap, korupsi ditinggalkan. Kenapa? Jelas haram. Kalau haram akan jadi bahan bakar api neraka, di samping kesengsaraan di dunia, kan begitu. Ya. Nah, itulah pandangan hidup seorang Islam begitu. Ya kan? Berbeda dengan yang sekuler dan komunis. Di mana orang sekuler itu, bahkan arti dari kata sekuler itu adalah di sini sekarang. Nah, itu sekuler itu gitu. Di sini sekarang, dunia sekuler itu. Makanya sekuler itu bukan berarti tidak punya agama. Mungkin di KTP ada agamanya, tetapi mereka tidak peduli dengan yang jauh, pedulinya sekarang. Yang penting sekarang aja deh, ya. Yang penting sekarang aja. Ntar gimana? Ntar gimana di akhirat nih kalau kita ini nerima suap ini, ya? Kita nerima ini uang nggak jelas ini, gitu. Atau kita disuguhin minuman keras, disuguhin wine, udah yang penting sekarang menghormati orang dulu aja lah, gitu kan. Menghormati yang menjamu kita, dikasih wine kita minum. Nah, nanti gimana di akhirat? Dalam bahasa Sundanya, engke kumaha di akhirat. Jawaban orang sekuler gimana? Kumaha engke lah, gitu. Engke kumaha engke. Gimana nanti aja di akhirat mah itu masih jauh lah. Ngapain mikirin akhirat sekarang kan, gitu kan. Yang penting sekarang dulu, gitu. Udah dijamu dengan minuman keras, whisky apa, udah yang penting kita memuaskan klien kita dulu aja. Apa minum gitu. Ya kan? Kenapa? Di sini sekarang. Nggak peduli dengan nanti di sana. Begitu kan? Apalagi komunis ya. Komunis mah udah nggak peduli udah bukan nggak peduli lagi, nggak ada bagi mereka hari kiamat itu. Maka hidup di dunia ini ya sekedar sampai mati, udah selesai. Kalau mati jadi tanah, udah nggak punya ruh kita ini, kata mereka. Kita nggak punya ruh, nggak ada nanti kehidupan setelah mati. Kita ini hanya kumpulan daging, tulang, darah, gitu kan? Udara, air, gitu. Ini tubuh kita tuh begitu aja. Terus kenapa ada kesadaran? Kenapa bisa kita berpikir? Itu karena otak aja, reaksi kimia di dalam otak, gitu. Gitu aja bagi mereka ya. Maka ketika mati selesai, bukan rohnya dicabut, bukan, tapi fungsi tubuh kita berhenti begitu aja. Jadi tanah, selesai. Maka bagi mereka hidup hanya materi, dunia hanya materi, manusia hanya materi, tidak ada yang gaib. Kalau tidak ada yang gaib ya nggak ada halal haram, ya buat apa halal haramnya kan? Nggak ada implikasi sama sekali. Maka bagi mereka yang penting materi, yang penting kepuasan, yang penting manfaat. Ini baik sekuler komunis sama aja dalam hal ini kan. Yang penting kepuasan jasadiah, kepuasan jasmani, yang penting manfaat kekinian gitu kan. Nggak peduli halal dan haram. Nah, jangan-jangan kalau muslim ngakunya muslim nih, tapi nggak pakai pertimbangan halal haram. Jangan-jangan mah KTP-nya Islam, tapi otaknya sekuler, otaknya komunis, gitu kan? Hati-hati itu. Lanjut. Yang ketiga adalah, ini gaya-gayaan lagi, epistemologi apaan? Maksudnya sumber ilmu, sumber kebenaran. Apa yang menjadi sumber kebenaran bagi kita umat Islam? Tidak lain wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kebenaran ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua petunjuk, hakikat kebenaran, hakikat wujud, itu hakikat di balik wujud, itu semua ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi sekuler dan materi dan komunis tidak, akal aja, akal dan materi ya. Bagi mereka itu ya. Jadi makanya di alam sekuler sana, di dunia Eropa sana ya, di abad-abad pertengahan ini bersama dengan munculnya sekuler itu kan muncul berbagai bentuk teori filsafat barat tentunya ya. Nah, diantaranya mencari kebenaran, mencari tentang hakikat Tuhan segala macam. Kalau kita baca buku-bukunya, ya pasti Bapak sekalian akan berpikir, kok repot amat sih, ribet amat sih mau nyari Tuhan aja, nyari kebenaran. Kan tinggal baca Quran ada di situ, apa yang benar, apa yang salah gitu kan. Tuhan kita siapa, sifat-sifatnya apa, ada dalam Al-Quran. Tapi karena mereka tidak beriman pada wahyu, ribet mikirnya. Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu seperti apa, menciptakan atau apa? Membahas antara alam dengan Tuhan aja berjilid-jilid ya, sampai timbul misalnya teori emanasi. Apa emanasi itu? Alam itu pancaran dari Tuhan. Karena katanya kalau alam itu ada setelah Tuhan, sebelum Tuhan ini kan ribet kan? Alam ada setelah Tuhan. Jadi setelah Tuhan sebelum alam ada apa tuh jedanya? Diisi apa? Kosong. Bingung mereka. Diisi apa ya? Antara Tuhan ada tapi belum ada alam, belum diciptakan. Terus diisi apa kekosongannya? Bingung mereka, mikir bingung. Ribet dipikirin tuh Pak, sampai berjilid-jilid itu orang filsafat. Dibantah oleh Imam Al-Ghazali
lewat buku Tahafut Al-Falasifah, kekacauan berpikir para filosof, dibantai itu oleh Imam Al-Ghazali. Ribet amat sih mikirnya. Udah pasti dalam Quran sudah jelas, alam ini ciptaan Allah. Kan gitu. Ya udah selesai sampai situ. Ngapain ribet-ribet mikir? Pokoknya alam ciptaan Allah. Allah itu menciptakan alam. Allah itu al-awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan akhir. Kenapa? Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Selesai bagi kita. Bagi orang filsafat ribet mikir. Mereka berpikir lagi terus menentukan baik buruk ini gimana? Apa sih yang dimaksud benar? Bingung mereka lagi. Benar itu apa? Baik itu apa? Buruk itu apa? Salah itu apa? Bingung mereka. Berbagai macam teori muncul. Oh, baik itu kalau bermanfaat. Terus manfaat itu apa? Bingung lagi. Manfaat itu apa? Karena ada kalau bisa dikonversikan ke dalam uang berarti manfaat. Kalau enggak berarti enggak manfaat. Apakah seperti itu? Bingung lagi mereka. Ya, menentukan mana manfaat, mana tidak manfaat. Oh, kalau memuaskan tubuh berarti manfaat. Makanya minum minuman keras manfaat. Kenapa? Menghangatkan tubuh. Makan daging babi manfaat. Kenapa? Enak dan bergizi. Bergizi nggak? Bergizi. Orang daging buat protein itu, daging babi itu. Ya kalau ukurannya manfaat ke duniawian ya, jelas makan daging babi bermanfaat, gitu kan? Maka baik untuk kesehatan kan begitu. Tetapi kan bagi Islam tidak ada wahyu. Ada wahyu. Dan kadang wahyu itu tidak sesuai dengan akal. Apa sih salahnya daging babi? Apa ada cacingnya? Cacing bisa dimatiin, bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh cacing, dipanasin aja pakai alat tertentu yang panasnya sesuai, cacing mati, selesai. Gak ada masalah, daging babi gak ada masalah secara penyakit, secara gak ada masalah. Walaupun mungkin ada yang tidak kita ketahui, mungkin hikmahnya, ya. Tetapi secara fisik, ya tidak ada. Makan enak. Bahkan ada orang yang mungkin bertahun-tahun makan daging babi biasa-biasa, sehat-sehat aja, ya. Gak ada yang kemudian ada penyakit khusus karena pemakan babi gitu. Oh, tidak ada juga. Justru disitulah ujiannya, Pak. Kalau makan daging babi itu langsung menimbulkan penyakit, orang makan daging babi sakit misalkan, mati misalkan, yang nggak ada ujiannya, kita jelas akan menghindari. Nggak mau makan daging babi. Kenapa? Orang makan daging babi langsung sakit dia, masuk rumah sakit. Justru ujiannya ada pada ketika ini nggak ada apa-apanya, ini nggak ada salahnya apa-apa, tapi Allah haramkan. Disitulah ujiannya, betul ya? Disitulah ujiannya. Itu, ya. Kata Imam Ali rahimahullah taala, kalau hanya pakai akal, Pak, khuf itu membasuh, mengusap khuf. Kalau kita wudu kan boleh pakai khuf, pakai sepatu kulit. Kan yang dibasuh atas apa bawah? Atasnya. Kalau kita basuh kaki kan sama bawahnya, sampai mata kaki kan. Tapi kalau pakai sepatu gimana? Atasnya doang. Kenapa bukan bawahnya? Kata Imam Ali rahimahullah taala, seandainya agama ini pakai akal saja, sekedar akal aja. Misalnya yang dibasuh itu bawahnya sepatu. Lawang yang kotor bawahnya ya enggak? Sepatu yang kotor mana? Atas apa bawah? Bawah. Tapi kenapa kalau kita wudu pakai khuf itu boleh kan? Dan itu hanya atasnya aja, nggak usah bawahnya. Bawahnya diusap nggak usah. Atasnya aja dibasahin. Kan gitu. Boleh kita sholat. Nah, nggak masuk akal. Itulah wahyu. Akal tunduk kepada wahyu. Akal tunduk pada wahyu. Kan kata Bang Roma Irama kan, kenapa yang enak-enak itu diharamkan gitu? Kan nggak masuk akal ya kan? Akal kita yang enak-enak ya dinikmati lah. Tapi kata Bang Roma, kenapa yang enak-enak diharamkan? Yang haram itu selalu yang enak-enak. Coba daging babi, ya kan? Zina itu secara akal apa sih bedanya? Ini bagi perspektif sekuler ya, perspektif sekuler. Apa bedanya sih orang antara laki perempuan ada akad sama nggak ada akad? Kan beda cuma kalimat doang gitu kan. Kalau ada akad ya ada kalimatnya, ada saksi, ada wali kan begitu. Kalau yang nggak ada akad sebenarnya ada akad juga itu. Akad suka sama suka gitu kan. Tapi nggak ada wali, nggak ada saksi, dua orang aja. Bagi pikiran seperti apa bedanya? Ya apa bedanya gitu? Dua hal itu nggak ada bedanya. Maka zina itu ya boleh-boleh aja lah. Orang nggak ada bedanya gitu kan. Yang penting kan aman kata mereka gitu. Yang penting konsen itu kan. Kita kan sekarang lagi rame-rame Permendikbud itu Pak ya. Diprotes oleh semua umat Islam termasuk MUI. MUI juga di ijtimanya juga menyatakan memprotes Permendikbud itu, menuntut revisi. Karena di Permendikbud itu ketika didefinisikan kekerasan seksual itu didefinisikan semua bentuk kekerasan, pemaksaan, pelecehan dengan catatan apa? Tanpa persetujuan korban. Ada kata-kata tanpa persetujuan.
Nah, mafhum mukhalafahnya kalau dengan persetujuan gimana? Boleh, kan itu yang diprotes oleh majelis ulama. Ya, jadi boleh kalau dengan persetujuan. Itu karena itu pikiran sekuler, ya. Persetujuan. Jadi hubungan laki perempuan itu legal kalau setuju, bukan kalau nikah. Kalau setuju. Kalau tidak setuju salah satunya namanya pemerkosaan, namanya pemaksaan, pelecehan. Makanya yang dibolehkan adalah yang setuju, bukan yang nikah. Yang nikah kalau pemaksaan masuk pasal kekerasan. Suami memperkosa istri. Ada suami memperkosa istri. Masuk pasal itu. Tapi kalau suka sama suka, walaupun bukan suami istri, boleh. Yang penting persetujuan, namanya konsen, persetujuan. Itu akar pikiran sekuler. Nah, kalau kita kan beda, ada wahyu. Ya. Ada wahyu, ada Quran, ada sunnah. Apa dalilnya? Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Allah Maha mengetahui mana yang benar dan salah, segala sesuatu Allah ketahui, sebagai petunjuk, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Bagi orang beriman, Quran ini petunjuk. Maksudnya apa petunjuk? Memberitahu kita mana benar salah, mana halal haram. Apa rahmat itu? Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu para ulama menafsirkan. Ya. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya ada pada kisah mereka itu pengajaran bagi orang punya akal. Maka ada haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Qur'an itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu. Jadi sumber ilmu dan petunjuk dan rahmat, ya, sama juga dengan ayat sebelumnya, ayat di dalam surat Al-A'raf, petunjuk dan rahmat, memberitahu mana benar mana salah. Rahmat menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, asas kehidupan. Bagi Islam, la ilaha illallah. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya sesembahan itu asas kehidupan seorang muslim. Mempersembahkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi hidup di dunia ini hanya beribadah kepada Allah semata. Sehingga secara luas makna ibadah itu adalah ketika seluruh perbuatan kita itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau semua kehidupan kita, semua perbuatan kita diukur dengan apa yang diridhoi dan apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi Allah itu yang kita lakukan. Apa yang tidak diridhoi itu kita tinggalkan. Itulah makna ibadah yang sesungguhnya. Bagi kaum musyrik sekuler tidak ada. Enggak ada. Bagi mereka ibadah itu hanya tok salat, puasa, zakat, haji, udah itu ibadah. Bagi orang sekuler. Karena mereka menyempitkan arti ibadah itu. Jadi kalau jual beli, makanan, minuman, politik, ekonomi bukan ibadah, kata orang sekuler. Kata orang Islam enggak. Rumah tangga, pekerjaan, politik, ekonomi, jual beli, ibadah itu semua. Ibadah itu semua. Ya. Ketika dijalankan sesuai dengan maunya Allah, gitu. Nah, apa dalilnya? Ini surat ayat yang panjang. Kita kutip salah satu penggalannya, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Sempurna maksudnya apa? Pertama, Allah telah memenangkan Islam, karena ini ayat termasuk yang terakhir diturunkan. Kaum kafir sudah berputus asa karena Rasulullah SAW sudah menaklukkan Mekah. Dan juga disebut sempurna karena sudah sempurna penjelasan mana halal, mana haram. Allah sudah menyampaikan mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Itu sudah disampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan kami telah sempurnakan, kami telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Karenanya bagi kita cukup Islam saja. Nah, gitu. Jadi umat Islam, kita sebagai muslim kan harus punya sifat qanaah, ya. Apa itu qanaah? Qanaah bukan hanya cukup terhadap rizki yang Allah berikan. Qanaah juga cukup dengan petunjuk yang Allah berikan. Cukup Quran Sunnah, selesai. Yang dijelaskan oleh para ulama, para imam, selesai. Tidak lagi butuh terhadap ajaran lain di luar Quran dan Sunnah. Di luar Islam nggak butuh. Ideologi, ajaran, paham apapun di luar Islam tidak butuh sama sekali. Ya, karena Islam sudah lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun.
Kalau kita masih butuh pada ajaran lain, ideologi lain, paham lain, berarti kita sama dengan menganggap Islam itu masih ada kekurangan, gitu ya. Masih ada kekurangan, jadi harus dilengkapi oleh ajaran lain. Falya'udzubillah, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah bilang, al-yauma akmaltu, sudah lengkap, udah enggak butuh lagi, sama sekali tidak butuh. Cukup hidup kita ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dipercepat sedikit. Tolak ukur benar salah baik buruk. Tadi sebetulnya sudah agak disinggung karena sangat erat kaitannya dengan keimanan terhadap yang gaib. Sangat erat kaitannya dengan bagaimana memandang hakikat kehidupan dunia ini. Maka bagi muslim jelas pengendali hidupnya halal haram, mana halal mana haram. Ketika dia berbuat itu kemudian dipetakan perilakunya ke dalam ahkamul khamsah, 5 hukum. Ini wajib atau sunnah? Wajib sunnah kerjakan, wajib harus kerjakan, sunnah sekuat tenaga kerjakan, mubah kalau nggak penting-penting amat tinggalkan, makruh kalau nggak butuh-butuh amat jangan dikerjakan, haram tinggalkan sama sekali, kan begitu. Itu adalah kaidah hidup berperilaku seorang muslim. Bagi sekuler tidak. Bagi sekuler apa? Bukan halal haram, akal dan kesepakatan. Sepakat ya kita siang ini minumnya whisky, sepakat ya udah, ya kan? Maka di Eropa di Barat dulu juga LGBT itu dia nggak boleh dulu. Mereka semua anti LGBT, ya, karena di agama manapun LGBT nggak boleh itu, bukan hanya Islam. Maka di Barat juga orang-orang dulu dulu anti terhadap LGBT, homoseksual dan sebagainya, liwat. Tetapi kemudian sekarang beberapa negara mengesahkan. Kenapa? Kesepakatan ukurannya, bukan lagi halal haram. Kesepakatan. Itu tadi makanya ada konsen tadi, Pak. Makanya kenapa Permendikbud ini terus-menerus kita suarakan penolakannya, Pak, umat Islam, oleh umat Islam. Ya. Kenapa? Karena di situ ada asas yang sangat bernilai sekuler. Bahwasanya tadi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu legal kalau apa? Kesepakatan. Kalau setuju. Kalau nggak sepakat, kekerasan seksual namanya. Itu ukurannya. Padahal bagi Islam ukurannya bukan itu. Makanya kita keberatan dengan istilah kekerasan seksual. Kenapa cuma kekerasan yang dipermasalahkan? Kalau kelembutan gimana? Kenapa hanya kekerasan, pelecehan? Kalau kemesraan gimana? Semua kelembutan, semua kemesraan di luar yang sah, di luar pernikahan, boleh apa tidak boleh? Haram, ya kan? Haram, itu menurut Islam begitu. Maka ukurannya bukan konsen tidak konsen, tapi halal apa haram, sesuai syariat atau tidak. Kalau bukan pernikahan tidak sesuai syariat, mau dia pemaksaan, mau dia suka sama suka, sama aja. Suka sama suka atau dipaksa sama saja, dalam pandangan Islam itu haram. Makanya kita mengajukan istilahnya ganti, bukan kekerasan tapi kejahatan seksual. Kalau kejahatan seksual semua hal dicakup di situ, mau dia kekerasan atau kelembutan sama-sama salah kalau di luar pernikahan. Mau dia kekerasan atau kemesraan sama-sama dilarang karena di luar pernikahan. Begitu kalau Islam. Kejahatan seksual, semua yang di luar syariat itu jahat, ya. Jadi bukan hanya kekerasan. Nah itu apa dalilnya? Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 19, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ia baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan ada satu kaidah yang harus kita pegang erat-erat ini. Apa itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini enggak tahu apa-apa, Bapak sekalian. Allah yang tahu mana yang bermanfaat, tidak bermanfaat bagi manusia. Allah yang tahu mana baik dan tidak baik bagi manusia. Bukan akal ini enggak tahu apa-apa. Kita ini bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu terlalu luas. Kita ini sok tahu kalau akal kita merasa bisa mengetahui mana benar, mana salah tanpa bimbingan wahyu. Ini baik, ini buruk tanpa wahyu, tanpa bimbingan Quran. Kita ini sok tahu. Ya, siapa kita gitu kan? Kita ini hanya makhluk hina saja di hadapan Allah. Maka kita serahkan pada Allah. Penilaian benar salah itu kita serahkan pada Allah. Maka kata ulama menafsirkan ayat ini bermakna bahwa di balik setiap syariat itu, setiap yang halal
atau yang wajib atau yang sunnah itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Entah kebaikannya bisa kita tahu atau enggak, ya. Ya, sholat 2 rakaat, kenapa 2 rakaat ya? Subuh. Kenapa zuhur harus 4 rakaat? Kita nggak tahu kebaikan di balik angka itu, nggak tahu. Sampai sekarang apa ada yang bisa membongkar itu? Kenapa subuh harus 2 rakaat, maghrib kok 3 rakaat kok ganjil gitu ya? Kenapa harus 5 waktu? Di balik angka itu apa ada kebaikan? Ada. Tapi kita nggak tahu kan gitu. Kita nggak tahu ya. Kenapa haji harus Zulhijjah? Kenapa nggak bulan Muharram aja? Kenapa? Kan ada yang pernah ini ya Ustaz ya, ngasih ide haji itu dibagi 3 bulan aja. Ya kan? Dari bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah katanya, karena penuh dia kan di sana kalau haji itu. Udah dibagi 3 aja gitu. Ya. Nggak tahu kita kebaikan di balik itu, kita nggak tahu. Kenapa zakat itu 2,5% sih? Zakat mal itu. Kenapa nggak 10% atau kenapa nggak 1% aja? Kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu di balik angka itu. Kita ikut aja, kita manut aja. Ada yang berani mengubah angka zakat mal jadi 20% misalnya. Ada yang berani? Ada yang berani mengubah angka rakaat sholat subuh kita semangat pagi sehat 10 rakaat. Ya. Ada yang berani? Ya, nggak ada. Kita ikut aja. Kenapa kita ikut saja? Karena kita yakin Allah yang tahu, kita nggak tahu kan gitu. Jadi semua perbuatan yang dalam syariat itu bernilai kebaikan, halal atau wajib atau sunnah pasti ada kebaikan, dan setiap perilaku perbuatan benda yang dinilai haram oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada keburukan meskipun kita nggak tahu keburukannya apa. Ya. Maka ukurannya bukan manfaat tapi halal dan haram. Keenam, tolak ukur kebahagiaan bagi Islam, tolak ukurnya adalah ridho Allah. Bagi sekuler komunis kepuasan jasad aja, kepuasan materi saja. Bahagia itu kalau puas jasad kita, materi kita, dengan kepemilikan harta, jabatan, makanan, minuman, wanita dan sebagainya. Ukuran kebahagiaan. Bagi Islam apa? Ridho Allah. Bukan berarti mengharamkan kenikmatan duniawi, tapi tidak berhenti di situ. Apa artinya? Harta berlimpah tapi tidak diridhoi Allah. Lebih baik harta berlimpah tapi diridhoi Allah, gitu kan? Ya, apa artinya harta yang sedikit, jabatan yang tidak seberapa tapi dia raih dengan cara yang haram. Harta yang sedikit diraih dengan cara yang haram. Lebih baik harta yang banyak tapi diraih dengan cara yang halal, betul ya? Jangan dibalik ya. Lebih baik harta sedikit tapi caranya halal. Ya, janganlah kalau berdoa tuh yang bagus. Ya. Daripada harta banyak tapi haram, lebih baik harta sedikit tapi halal. Kalau berdoa yang bagus, lebih baik harta yang banyak tapi halal. Ridho Allah semata. Nah, kalau ridho Allah maka sedikit banyak kita ridho, kan begitu. Ketika itu halal. Apa dalilnya? Coba lihat nih. Doanya Nabi Sulaiman ini menarik. Jadi Nabi Sulaiman kan diberi anugerah oleh Allah bisa mendengar perkataan para semut, ya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian mensyukuri nikmat itu apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bagaimana Nabi Sulaiman ini berdoa pada Allah, dan inilah bisa kita lihat ini ukuran kebahagiaan seorang Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku berilah aku ilham. Ya, ilham itu apa? Bimbingan apa? Untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadamu dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridho, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang mau soleh. Ini ukuran kebahagiaan seorang muslim. Ukuran kebahagiaan seorang muslim itu, ya, bagi seorang muslim harta sebanyak apapun kecil, ya. Tapi ukuran kebahagiaannya ketika dia bisa beramal soleh, itu bahagianya di situ, bukan di hartanya. Harta ini wasilah aja kan, dunia ini wasilah saja. Mau dia harta, jabatan, apapun itu wasilah saja, bukan tujuan. Tapi tujuannya apa? Ridho Allah. Bisa beramal soleh, kebahagiaan bagi seorang muslim. Bisa berkumpul seperti sekarang dengan orang-orang soleh, kebahagiaan bagi seorang muslim. Berkumpul lagi nanti di akhirat di surga dengan para nabi, dengan orang soleh, itulah hakikat kebahagiaan seorang muslim. Ya, jika kita selesai mengerjakan sesuatu apapun itu, di masjid, di pasar, di kantor, yang sesuai dengan syariat, bahagia kita. Ketika kita menghindarkan apapun yang haram itu, di pekerjaan, di jual beli, di transaksi apapun haram kita tolak.
ada kebahagiaan dalam diri kita. Itu ciri seorang muslim. Yang terakhir, ikatan perbuatan. Bagi seorang muslim hukum syara. Ya, bagi seorang muslim ikatannya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu ukurannya. Ya, bagi orang sekuler tidak. Makanya di sekularisme ada ideologi kebebasan, liberalisme. Jadi ukurannya bukan halal haram. Ya, orang jalan di luar, jalan-jalan di jalan, ya, nggak pakai baju, boleh apa boleh? Boleh, kata siapa? Kata sekuler. Mau telanjang di tengah jalan juga nggak apa-apa. Kenapa? Selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Karena bagi sekuler, tubuh kita ini adalah properti kita pribadi. Jadi bebas mau diperlakukan apapun kan. Kalau kita punya benda apapun itu hak kita kan. Mau gimanain, mau dirusak, mau dikasih ke orang, terserah kita kan. Demikian juga tubuh kita, kata mereka. Maka di dalam feminisme itu ada yang namanya paham bodily autonomy, kewenangan atas tubuh. Jadi tubuh aku terserah aku dong. Kenapa ente repot-repot bicara tentang aurat? Tutup aurat. Kata mereka terserah aku dong mau buka atau tutup. Kan itu badan aku. Kamu yang harus jaga mata, begitu kata mereka. Ya. Aurat mah terserah kita dong mau dibuka atau enggak. Kamu tuh laki-laki yang harus jaga pandangan. Iya, laki-laki jaga pandangan betul. Tapi juga perempuan harus juga menutup aurat, begitu kan Islam menuntun. Tapi bagi paham kebebasan enggak begitu. Bagi paham kebebasan tidak begitu. Karena bagi mereka manusia lahir ke dunia ini sudah ada kebebasan, sudah ada liberalisme, sehingga aturan yang dibuat, sistem yang dibuat, negara yang didirikan, semuanya itu dalam rangka menjamin kebebasan. Ya, menjamin kebebasan. Ya. Nah, ada hutan berhektar-hektar, beribu hektar dikuasai satu orang. Kenapa? Bebas dong, duit aku mau beli hutan segimanapun, ya, mau membalak hutan segimanapun, walaupun sampai membuat banjir, ya terserah aku yang punya duit, kan begitu. Ya. Sumur minyak seberlimpah apapun bisa dimiliki swasta. Kenapa? Duit aku, kan begitu. Padahal dalam Islam jelas tuh harus dipertimbangkan, harta milik umat tidak boleh jatuh ke tangan swasta. Gitu kan? Ya, hutan, alam jangan sampai dirusak karena ada kemaslahatan masyarakat. Nah, itu tidak terpikirkan dalam ideologi kebebasan atau liberalisme. Semuanya bebas, semuanya liberal. Ya. Nah, makanya tadi Permendikbud lagi nih, karena ini lagi isu nih ya. Kekerasan seksual itu dipidanakan oleh mereka. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebebasan. Mau maksa-maksa nih. Maksa-maksa ke orang, ya, untuk melakukan misalnya hubungan seksual, pemaksaan, makanya nggak boleh. Tapi kalau nggak dipaksa, boleh, bebas, gitu kan? Menurut liberalisme. Dalam Islam tidak ada panduan hukum syaraknya. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, taatilah dan ulil amri yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu tidak sempurna keimanannya dan pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka apa? Menjadikanmu sebagai hakim. Berarti apa? Ditaati, diikuti, ya kan? Wa ma atakumur rasulu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kerjakan, apa yang Rasul suruh tinggalkan. Kan gitu. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sebagai uswah. Jadi kita tidak beriman hakikatnya kalau tidak menjadikan Rasul sebagai penentu halal haram. Apa yang Rasul bawa, Quran dan Sunnah, dua itu sebagai penentu halal haram dan tidak merasa berat dan menerima dengan sepenuhnya. Para ulama menafsirkan berhukum kepada Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah itu tataran syariat. Kita secara syariat wajib berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya Quran dan Sunnah.
Kemudian dalam hati tidak merasa keberatan, itu tataran iman. Orang yang beriman dalam hati tidak keberatan menjalankan syariat. Ya, sedangkan wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya, itu tataran ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Wallahu alam bisawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, luar biasa atas pemaparan materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Kalau bapak-bapak, para jamaah sekalian ingat, sebenarnya materi ini dulu pernah disampaikan, yang membuat heboh ibu-ibu hebat. Mereka nggak terjangkau, katanya terlalu berat materinya. Makanya hari ini diulang kembali, review sebenarnya, untuk mudah-mudahan pagi hari ini kita semakin menangkap ya dari apa yang telah disampaikan terkait bahayanya kehidupan saat ini, yang mana ideologi sekuler atau ideologi komunis ini sudah menjangkiti sendi-sendi kaum muslimin. Banyak di antara kita umat Islam yang KTP-nya Islam, tapi di sisi lain dia menerapkan dalam kehidupannya itu ideologi sekuler maupun ideologi komunis, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, karena sudah selesai materi yang disampaikan, barangkali masih ada yang kurang jelas dari para jamaah sekalian yang mungkin ingin ditanyakan, kami persilakan. Sedikit. Ya, boleh. Saya slide awal, Pak. Slide awal. Slide awal. Belum tadi. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kira materi yang menurut saya itu artinya kita dibawa ke sebuah konsep berview dan bagaimana tiga paham tadi menilai terhadap tiga sudut pandang itu, menilai terhadap worldview-nya. Yang menjadi concern saya adalah ini. Komunis menurut saya sudah selesai sejak Soviet itu runtuh. Bahkan komunis di Cina pun secara politis iya, tapi secara ekonomi selesai. Justru sekarang ini yang lebih mengerikan adalah kapitalisme. Bagaimana sekarang ini yang kita rasakan? Bagaimana kapitalisme ini dipasarkan secara imperialistis? Kita tidak menutup mata. Kalau kita berangkat dari rumah ke kantor itu, benar-benar sisi imperialisme itu ada, kapitalisme itu ada. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang worldview atau the way of life, itu bagaimana memandang sesuatu struktur kehidupan itu dari segala arah, ya, struktur, budaya, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, kenapa sudut pandang yang ketiga aspek itu tidak dimasukkan kapitalisme? Karena jelas-jelas itu bahwa kapitalisme sekarang sudah sangat mengerikan. Bagaimana mereka sangat sangat menjunjung kepemilikan pribadi secara ekonomi. Sementara di Islam bagaimana kita diajarkan untuk sedekah, kita diajarkan untuk berbagi, zakat, dan sebagainya. Konsep ekonomi Islam bagaimana sekarang saya melihat ekonomi syariah demikian dahsyatnya. Gedung tertinggi sekarang di Indonesia barangkali adalah kantor syariah Indonesia. Nah, kenapa tidak dimasukkan kapitalisme sebagai worldview-nya? Kenapa dimasukkan komunisme? Kalau buat saya bicara komunisme saya kurang menarik lagi. Saya lebih tertarik berbicara tentang bagaimana kapitalisme ini kita bendung dari sisi worldview-nya Islam. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Langsung dijawab. Langsung aja. Ya. Loh, kok mati? Cek, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, concern yang menarik ini dari Pak siapa Pak? Pak Haji Ahmad.
Pak Haji Ahmad ya. Ya, betul sekali Pak Ahmad, bahwa sekarang itu setelah Uni Soviet itu runtuh, nah, ini kita bicara politik ya, tahun 90 atau 89. Kemudian menurut Francis Fukuyama ini adalah the end of history ya. Akhir dari sejarah. Kata Francis Fukuyama, yang menjadi pemenang sejarah adalah peradaban kapitalis demokrasi liberal, begitu kan? Komunisme kemudian sudah selesai. Disambut lagi oleh siapa namanya? Yang menulis Clash of Civilization. Siapa namanya? Benturan peradaban, ya. Nah, menurut buku Clash of Civilization, karena Uni Soviet sudah runtuh, Amerika perlu musuh baru. Dan musuh baru itu ada dua, satu Cina, dua Islam. Nah, gitu ya. Jadi musuh kapitalisme ada dua, yaitu Islam dan Cina. Itu menurut siapa? Saya lupa penulisnya. Kalau lagi ini suka lupa ya. Yang menulis benturan peradaban. Ya, sehingga yang berkuasa sekarang adalah peradaban kapitalisme. Nah, kalau dilihat dalam perbandingan 30 view ini, pertanyaannya di mana posisi kapitalisme? Posisi kapitalisme ada pada sekulerisme. Kapitalisme itu kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, Islam juga bangunan. Islam itu bangunan punya asas. Apa asasnya? Akidah Islam. Apa akidah Islam? Keimanan kepada Allah, kepada kenabian Muhammad SAW, kepada Al-Quran, kepada yang gaib, kepada qadar. Itu adalah asas daripada bangunan Islam. Nah, yang kita sedang bahas ini kan akidah Islam, asasnya dari bangunan Islam. Sedangkan kapitalisme itu asasnya, fondasinya, keimanannya, akidahnya adalah sekulerisme. Nah, jadi asal mula muncul kapitalisme bermula dari munculnya sekulerisme. Gitu. Makanya sebenarnya kapitalisme kita bahas di sini, ya, karena kita sedang membahas akidahnya, jadi kita bahas akidahnya dulu, akidah dari kapitalisme, yaitu sekulerisme. Itu akidahnya, ya. Jadi ketika sekulerisme hadir, kemudian menyatakan agama harus terpisah dari negara. Nah, sejak itulah nanti muncul ideologi kapitalisme, karena nanti dari sekulerisme ini kan muncul anak-anaknya tuh, ya, anak-anaknya dalam sistem. Misalnya anaknya dalam kehidupan perilaku keseharian dalam masyarakat, itu namanya liberalisme. Anaknya dalam hal sistem pemerintahan, nah, namanya demokrasi. Anaknya sekulerisme dalam ekonomi, nah, namanya kapitalisme. Gitu. Jadi kapitalisme ini berasas sekulerisme. Sehingga menurut kapitalisme, misalnya tadi dibahas disinggung dalam aspek ekonomi. Dalam kapitalisme yang tidak ada lagi pertimbangan halal haram dalam ekonomi. Karenanya kapitalisme itu bertumpu, tulang punggungnya ada pada ekonomi ribawi. Iya kan? Kalau nggak ada riba, nggak ada kapitalisme. Awalnya kapitalisme itu riba, Pak. Riba itu awal, itu adalah bukan embrio, itulah darah. Ya, darahnya kapitalisme itu riba. Ya, peredaran moneter ribawi. Gitu kan? Kenapa menjadi darahnya kapitalisme? Karena riba itu bermanfaat, menggerakkan ekonomi, dan betul memang secara fisik, secara materi riba itu menggerakkan ekonomi. Kalau nggak ada riba, tidak digerakkan dengan ribawi, ekonomi kita mungkin tidak pesat gitu ya di dunia ini. Ya, ekonomi kita tidak pesat. Apalagi kemudian dilarikan juga ke ekonomi non real, permainan saham dan sebagainya. Nah, itulah kapitalisme ya. Nah, padahal di dalam Islam jelas riba itu haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena orang-orang dulu menyangka jual beli itu sama dengan riba. Tetapi Allah menegaskan, beda wahai manusia. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba itu beda, gitu. Nah, tetapi kan sekulerisme ini, kapitalisme ini karena berpaham sekuler memisahkan agama dan kehidupan. Agama jangan bicara kehidupan, agama jangan bicara ekonomi, begitu kata kapitalis. Agama jangan bicara ekonomi, ya. Agama bicara aja tentang sholat, zikir, puasa, haji, dan zakat. Zakat juga pilihan aja kan sekarang, ya kan? Mau zakat atau enggak terserah. Kalau zakat nanti pajaknya dikurangin kan gitu. Tapi menurut kapitalis, agama jangan bicara ekonomi. Ekonomi itu digerakkan oleh, kata Adam Smith, invisible hand. Ya, Adam Smith itu bapak kapitalisme dunia ya.
Jadi cukup digerakkan oleh pasar saja, jangan oleh syariat begitu. Kurang lebih begitu. Makanya kemudian dalam kapitalisme tadi ketika saya menyinggung tentang hutan, ya, tentang pembalakan hutan, tentang eksploitasi sumber daya alam, sebetulnya itu adalah perspektif kapitalisme. Karena dalam kapitalisme nyambungnya dengan sekularisme apa? Liberalisme tadi. Liberalisme bukan hanya ada pada perilaku, Pak, dari pergaulan bebas. Bukan hanya itu, tapi dalam ekonomi pun ada yang liberalnya. Ya, ekonomi liberal itu seperti apa? Ekonomi liberal itu tidak memandang mana kekayaan individu, mana kekayaan milik umum, milik umat. Bagi mereka sepanjang ada duitnya, sepanjang bisa dibeli, apapun itu bisa dimiliki oleh individu atau swasta. Maka kita melihat, Pak, sumber daya alam kita dikuasai oleh swasta, gitu kan? Setiap hari emas kita di Papua itu dikeruk, diboyong keluar. Padahal itu semua milik umat. Dalam Islam, sesuatu yang berlimpah itu milik umat, nggak boleh swasta itu mengelola atau menguasai, nggak boleh. Semua yang berlimpah itu ada dalilnya. Ada dalilnya, yaitu ada seorang sahabat namanya Bilal, tapi bukan Bilal bin Rabah, Bilal yang lain. Dia menemukan tambang garam. Kemudian diberitahukan pada Rasulullah SAW, wahai Nabi, aku menemukan tambang garam. Kata Nabi, ya silakan buat kamu. Ya, udah selesai. Kemudian sahabat yang lain kemudian menghadap Rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditemukan Bilal tadi itu bukan sembarang tambang. Itu tambang seperti air mengalir, garamnya ada terus seperti air mengalir. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memanggil lagi Bilal, Bilal, nggak jadi buat kamu. Sini aku yang kelola. Jadi Nabi yang kelola, maksudnya apa? Milik negara, bukan milik negara, milik umat, dikelola oleh negara. Jadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara, itulah Islam. Ya kan? Nah, jadi kalau dalam Islam yang berlimpah-limpah, minyak bumi, emas, sebagainya, nggak boleh swasta, harus oleh negara, karena itu milik rakyat. Tapi kalau tambang garam silakan, tambang minyak silakan, tambang emas silakan, itu kapitalisme namanya. Silakan aja kalau punya duit untuk bisa bayar kontraknya, ya kan? Itu namanya kapitalisme. Kenapa? Karena berpegang pada liberalisme tadi, kebebasan. Karena kebebasan itu ada kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, boleh pindah-pindah agama, dan kebebasan berekonomi. Itu pilar dari liberalisme. Kebebasan berekonomi itulah kapitalisme. Begitu ya. Nah, komunisme secara negara memang sudah tidak ada, tapi secara ideologi masih hidup. Masih ada orang yang mengkaji, masih ada orang yang ateis, masih ada. Ya. Masih ada orang yang kemudian melecehkan agama, perilaku komunis, masih ada. Ya. Masih ada orang yang tidak percaya gaib, perilaku komunis juga. Jadi negaranya runtuh memang, tetapi masih dikaji ideologinya, masih dianut, ya, pemikirannya, akidahnya masih dianut oleh sebagian orang. Kadang-kadang juga ada orang yang, wah, saya bukan komunis, saya tidak pro PKI, tapi dia ateis. Nah, itu maksudnya. Makanya tadi ini sebenarnya generalisasi, ya, komunisme ini memudahkan pemetaan saja. Karena ada orang ateis, materialis, walaupun dia mengklaim saya bukan PKI, ya betul bukan PKI, tapi ateis, tapi materialis. Banyak di barat aja itu semakin besar orang-orang yang materialis dan tidak percaya Tuhan. Di Jakarta, saya pernah mengecek datanya itu, ya. Di Indonesia pernah survei, di Jakarta ada sekian ribu orang ketika ditanya di interview itu menyatakan mendeklarasikan diri ateis. Ya, mungkin dia bukan PKI, mungkin bukan komunis, tapi dia ateis, materialis. Jadi dia tidak percaya Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, mesti kita waspadai generasi muda kita, anak-anak kita, karena propaganda ateisme ini sedang gencar-gencarnya. Ya, sedang gencar-gencarnya propaganda ateisme ini. Dipertanyakan Tuhan segala macam. Buat apa berbuat baik kalau mengharapkan surga? Berbuat baik mah jangan mengharapkan surga. Berbuat baik saja. Loh, kalau kita berbuat baik tidak ada surga, terus apa alasan kita? Kan kita berbuat baik itu karena Allah memerintahkan, ya kan? Kita berbuat baik mengharap surga. Itulah yang diinginkan Allah. Kita meminta surga. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena surga itu indikasi rahmat Allah. Begitu. Tapi sedang dipropagandakan nih untuk jadi ateis, feminis. Nah, saya kabarkan hari ini bahwa komunis baru di Indonesia itu namanya feminisme, Pak. Ya, tolong diingat-ingat ya.
Komunisme baru di Indonesia namanya feminisme. Dan jadi bukan PKI-nya justru. Betul seperti Pak Haji Ahmad bilang, mungkin soal PKI sudah berlalu lah, soal Uni Soviet sudah berlalu. Tapi mereka bertransformasi ke dalam yang namanya gerakan feminisme. Gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dan mereka lah pengusung di balik undang-undang yang sedang kita protes itu. Nah, itulah Mbak, kenapa benturan pemikiran dengan komunis ini masih ada, karena komunisnya beralih wajah menjadi feminis. Gitu ya. Nah, jadi kapitalis komunisme tetap menjadi ancaman. Terus bagaimana kita kemudian membongkar kapitalisme itu seperti apa, feminisme komunisme seperti apa? Ya jangan kemana-mana, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sangat menarik Ustaz ini untuk dilanjutkan pertemuan berikutnya nanti karena hari ini sudah semakin siang. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi pahala jariah untuk Ustaz. Amin amin insyaallah amin. Dan menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya agar jangan sampai anak keturunan kita ada yang berpaham atau berideologi sekuler maupun komunis. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.